Semuanya, ya, puji Tuhan. Pastikan saudara merindukan firman-Nya, karena sekalipun malaikat yang berbicara, kalau saudara tidak rindu, saudara tidak terima apa-apa. Amin. Jadi pastikan hatimu haus dan lapar. Engkau merindukan firman-Nya, Dia akan menolong untuk memberikan pengertian kepada setiap kita. Ya, tema pada minggu ini adalah berjalan dalam kasih. Kelihatannya sekarang tema ini ringan, adalah kasih, ya kan? Berjalan dalam kasih. Sudah saya sampaikan di breakthrough kemarin Senin, bahwa kasih itu kekal sampai di surga. Nubuatan, pewahyuan berhenti sampai dunia berakhir, tapi kasih tidak pernah berhenti. Kasih adalah awal kita mengenal Tuhan, ya. Jadi itu yang terpenting. Namun saudara, mari kita akan dengar apa yang dikatakan Tuhan tentang firman ini di gereja ini. Karena berjalan dalam kasih itu merujuk bukan jalan sesaat, tetapi adalah hubungan kasih yang seumur hidup. Jadi perhatikan saudara, berjalan dalam kasih bukan sesaat atau dibatasi waktu. Dibatasi dengan waktu masih senang kasih, ya. Sudah nggak senang nggak mengasihi. Waktu tinggal di gereja mengasihi, di luar nggak mengasihi, ya. Tidak seperti itu saudara, tapi adalah berjalan dalam kasih seumur hidup. Jadi saudara, yang Tuhan inginkan adalah kasih ini semakin dalam. Ya, kasih itu kalau dihidupi dari hari ke hari semakin dalam. Dan bukan saja janji, tapi ini merujuk kepada ikat janji. Saudara mengerti? Karena tanpa ikatan orang bisa meninggalkan Tuhan kapanpun. Tanpa ikatan saudara bisa meninggalkan tempat ini kapanpun. Tapi mari saudara, ini berjalan dalam kasih ini ada ikatan. Seperti kalau saya sudah terangkan, ya, saya lanjutkan dikit-dikit aja ya, yang nggak mengikuti breakthrough. Seperti kalau orang pacaran belum ada ikat janji, dia bisa goodbye kapanpun. Tapi ketika sudah menikah ada ikat janji, disaksikan oleh jemaat Tuhan, dicatat oleh malaikat Tuhan, ada Tuhan di situ. Mereka tidak bisa saling goodbye. Dalam suka dan duka, dalam senang dan tidak, kayak kebah pernikahan ya. Bisa. Itu yang namanya ikat janji. Mau ada tantangan, mau ada kemiskinan, mau ada sakit penyakit, mau ada kelaparan, firman Tuhan katakan hanya maut yang memisahkan. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kita itu berjalan dalam kasih. Antara Tuhan dengan kita, antara Tuhan dengan gerejanya, antara jemaat dengan gembalanya, ada ikat janji. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Saudara diam saja. Amin saudara. Amin. Karena kita akan mengerjakan destiny-nya. Ini harus terjadi dulu, ikat janji ini. Kalau tidak,
Tewas Tuhan bangun, protol sini, protol sana. Kemudian kapan di sini yang Tuhan sudah tetapkan engkau menjadi anak panah yang akan Tuhan pakai, engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kapan? Ya, jadi kembali lagi kita akan menjadi gereja yang sejati. Amin. Amin, saudara. Karena kalau tidak menjadi gereja yang sejati, menjadi gereja yang tidak bermoral. Coba kita lihat Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Matius pasal 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Iya. Ini sudah disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu. Banyak orang akan murtad, akan meninggalkan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka saling menyerahkan, saling membenci. Ini gereja apa? Inikah gereja? Ini gereja tak bermoral, bukan gereja sejati. Ini bukan yang Tuhan mau. Jadi sekarang mari kita akan menyikapi, jangan sampai firman ini tergenapi di dalam diri kita. Ya, kita harus berjaga-jaga, karena kalau orang katakan, kalau orang merasa dirinya kuat, hati-hati, sebentar lagi dia akan jatuh. Jadi jangan merasa kita ini sekarang baik-baik saja, kita rohaninya sudah kuat, tapi kalau kita tidak mau dipimpin dengan GPS-nya Tuhan, di mana Tuhan memimpin kita dengan tema lepas tema, Tuhan memimpin kita dengan firman lepas firman, hati-hati. Selama hidup kita adalah belajar, karena pengetahuan kita ini hanya setetes air di tengah samudera. Pengetahuan tentang Dia, tentang firman ini. Siapkan engkau memiliki hati yang terus haus dan merindukan firman, terus belajar. Siap ya? Jadi ketika saya membaca Matius ini, setelah saya berpikir, iya ya, ini benar-benar gereja tak bermoral. Sekian lama di akhir zaman nanti banyak penderitaan, banyak kelaparan, banyak segala sesuatu yang tidak enak. Kemudian orang menjadi murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Apakah ini gereja? Jadi kalau sekarang ini Tuhan membawa kita untuk kita punya bukan sekedar janji mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan saja janji, tapi ikat janji. Saya akan tunjukkan beberapa hal sekarang. Coba kita lihat dulu Matius 10 ayat 22. Karena hubungan berjalan dalam kasih itu seumur hidup. Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, saudara. Harus amin, karena ini firman. Hanya orang yang bertahan yang akan selamat. Tanpa ikat janji orang tak mungkin bertahan. Karena yang namanya bertahan itu bukan keadaan enak loh, saudara. Mungkin di sini juga dikatakan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu
menderita, kamu tertekan, kamu dijauhi orang. Jadi ini bukan perkara enak, perkara gak enak. Tapi firman Tuhan hanya yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan selamat. Tanpa ikat janji nggak mungkin selamat. Orang itu hanya ingin berjalan ketika enak. Begitu ada badai, orang akan meninggalkan. Begitu ada maut, orang nggak ada yang menyerahkan dirinya untuk pasang badan. Tapi dengan Tuhan, kita harus bisa berjalan dalam kasih seumur hidup kita. Dan kita harus menyiapkan diri dari sekarang. Amin. Kalau saudara lihat Naomi, dia punya menantu 2, Ruth sama Orpa. Kita tahu Ruth sangat ikat janji dengan Naomi, sehingga dikatakan, Naomi mengatakan, Ruth, udahlah, kamu pulang saja. Aku tidak punya anak lagi. Aku mau pulang ke Bethlehem. Tapi Ruth tetap mengikuti. Dia katakan, apapun keadaannya, dimanapun engkau, aku mengikutimu. Tapi mantunya yang satunya, yang Orpa, dia tinggalkan Ruth, dia tinggalkan Naomi. Tapi mari kita perhatikan, dia melewati, dia jadi orang miskin loh saudara. Di Bethlehem dia mengambil si berkas-berkas gandumnya Boas. Itu kalau dihukum, kalau saudara baca di Imamat, di Keluaran, ada orang memetik gandum, memetik buah, itu ditinggalkan sisanya, bahkan yang terjatuh itu jatahnya orang miskin. Artinya kalau Ruth mengerjakan itu, dia miskin. Namun kita perhatikan, siapa sangka dia dapat bos. Siapa yang mereka-reka Ruth terangkat? Naomi. Karena dia ikat janji dengan Naomi. Siapa yang mereka-rekakan itu? Jadi kembali tanpa ikat janji, tanpa Ruth membayar harganya untuk mengikuti Naomi, dia nasibnya, dia bukan Israel loh Ruth itu. Ruth itu orang Amori. Keselamatan nggak dapat, berkat juga nggak dapat. Tetapi karena setianya dia, karena ikat janjinya dengan Naomi, dia, saudara tahu bahwa Kristus itu lahir dari silsilahnya Ruth dan Boas. Nanti baca Matius pasal 1. Terukir nama itu. Kalau itu enggak ada gunanya, enggak ditulis di Alkitab. Jadi di sini mari perhatikan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Dan itu bukan perkara gampang. Kita harus berjalan sampai kesudahannya dalam kasih, dalam ikat janji. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau kita lihat, saudara, kalau tidak ada ikat janji, apa mungkin bisa bertahan? Dan saya tertarik dengan kisah Abraham, di mana dia sebelum ikat janji dan
sesudah ikat janji. Kepada istrinya Sarah, dia itu nggak ikat janji loh. Sudah tahu kan? Waktu kelaparan dia pindah ke Mesir, istrinya cantik, dia katakan, kalau ditanya kamu adikku. Adalah Sarah. Karena dia bilang apa? Sarah, saya nggak bukakan, nanti saya takut kelamaan. Nanti kalau tahu kau istriku, saya bisa dibunuh. Wah, ini keadaan Abraham, Ustaz. Dan apa yang terjadi? Ada kutub di Mesir. Karena nggak ikat janjinya Abraham. Coba saya lihat dulu ya. Kejadian pasal 12. Ayat 18 ya, sampai 20. Kejadian pasal 12 ayat 18 sampai 20. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Iya, setelah. Kalau saudara baca di atas-atas ya, kalau saya hanya nyuplik seayat dua ayat, saudara pengen ngerti ceritanya, baca sepenuhnya. Tuhan mendatangkan kutub sehingga Fir'aun ini, raja Mesir ini, cari penyebabnya. Ternyata karena Abraham enggak ikat janji dengan istrinya, dan akhirnya diusir nih. Jadi mari perhatikan saudara, keberadaan kita, saudara yang sudah berkeluarga, tanpa kau memegang teguh ikat janjimu, yang ada hanya kutub. Ya, jadi jalani. Demikian juga keberadaan kita. Kalau engkau sudah berkata di hadapan ikat janji di pernikahan, baik dalam suka dan duka, baik sakit penyakit dan berbagai hal, tidak ada yang memisahkan. Ini takut dibunuh secara disangkali. Jadi demikian juga hubungan kita sebetulnya dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Amin. Kalau suami istri ikat janji, mereka berjalan dalam keluarga, berjalan untuk kehidupan itu dalam kasih, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, berjalan dalam kasih dengan ikat janji. Hanya itu yang akan menyelamatkan kita sampai berkesudahan. Sehingga tidak ada orang yang ke gereja karena motivasi. Tidak ada orang yang melayani Tuhan karena motivasi. Tetapi mereka yang ke gereja, mereka yang melayani Tuhan karena mengasihi Dia. Amen. Karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Amen. Karena tahu ini misi Tuhan belum selesai. Amen. Amin, saudara. Amen. Jadi kita harus mengerti seperti itu. Namun mari perhatikan, kalau berbicara tentang ikat janji, itu penuh challenge, penuh tantangan. Ya. Kalau Paulus katakan, dia katakan orang melayani Tuhan, aku lebih gila lagi. Dia katakan gitu. Dia didera, dia diintimidasi, dia terkatung-katung di kapal, dia tidak pernah dia makan atau tidak makan atau puasa terpaksa.
dan sebagainya. Kita buka aja ya saudara ya, supaya kita ada gambaran lah ya ke depan. Tuhan sudah memberikan kasih yang luar biasa, kita harus ikat janji. 2 Korintus sebentar. 2 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat 23. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. ya, lanjutkan lagi. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Iya, saudara, mari kita perhatikan. Ini ikat janji Paulus kepada Tuhan. Sekalipun dia berjelih lelah seperti itu, tapi firman Tuhan katakan, hanya yang sampai kesudahannya yang selamat. Kira-kira kalau dia sudah menderita seperti itu dan putus di jalan, kemudian kecewa, murtad, atau dia punya agenda sendiri, tidak setia, firman Tuhan katakan hanya mereka yang sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, mereka yang selamat. Jadi saudara, mari perhatikan, jangan sampai perjalanan kita ini kita nggak tahu ya. Firman Tuhan katakan setiap orang yang mau membangun rumah, dia harus hitung-hitung dulu berapa biayanya. Inilah saudara harus menghitung dulu berapa biayanya engkau mau ikat janji dengan Kristus. Karena janjinya, keselamatan itu hanya orang yang sampai bertahan di akhir. Tidak ada agenda cari keuntungan, kau bakal kecewa. Tidak ada agenda untuk untuk senang selalu. Firman Tuhan katakan orang fasik itu senang selalu dan selalu menumpuk berkat, menumpuk harta. Orang fasik itu bukan anak Tuhan, bukan murid Tuhan. Kalau di sini dikatakan seperti orang gila aku, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Ketika kita mau ikat janji dengan Tuhan, silakan saudara mau takut atau tidak ya, tapi saya memberitahukan hal yang penting yang harus kita persiapkan untuk kita selamat. Namun perhatikan, Paulus
tidak pernah mati karena kelaparan, karena dipenjara, karena dia didera. Hidupnya, nyawanya di tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, nyawamu berharga di mata. Amin. Sekalipun menderita, dia pun sudah ikat janji dengan kita. Namanya ikat janji itu butuh pengorbanan, saudara. Ya, Kristus sudah berkorban, dia sudah ikat janji. Bagaimana kita? Apakah kita sudah berkorban untuk dia? Kristus itu sudah mati di atas kayu salib untuk kita, saudara. Dia ikat janji mengasihi kita. Sekarang kita, ya. Jadi dari sini kita harus tahu, ketika kita ini sudah dibawa Tuhan untuk bisa mengasihi, namun Tuhan inginkan kita memiliki hubungan yang lebih dalam lagi, yaitu ikat janji. Ada sikap berkorban, ada sikap menghormati hubungan. Tahu, saudara? Menghormati hubungan. Kalau engkau terhubung dengan Tuhan, engkau terhubung dengan gereja, engkau terhubung dengan gembala di sini, kita harus menghormati hubungan. Amin. Kita harus rela berkorban semuanya untuk mengasihi dia, untuk kemuliaan bagi dia. Siap? Siap, saudara? Gak ada yang siap? Ya gak apa-apa. Ini urusan saudara dengan Tuhan. Ya. Jadi di sini mari kita akan perhatikan bahwa ketika kita mau lebih lagi untuk melihat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menakjubkan, ada kasih karunia yang lebih lagi, maka kita harus bangun kehidupan kasih ini lebih dalam lagi dengan ikat janji. Saya akan tunjukkan, Abraham pun mengalami seperti itu. Saudara tahu panggilan Abraham untuk dia dibawa Tuhan, Abraham, engkau keluar, engkau untuk berjalan ke tempat yang aku tunjukkan. Itu panggilan Tuhan sebelum ikat janji. Maka tidak ada janji engkau akan punya anak, aku akan menjadikan engkau bapak segala beriman, keturunanmu akan dilindungi, akan diberkati. Belum ada janji sebelum dia mengikatkan janji dengan Tuhan. Kita lihat firman-Nya, ya. Jadi ketika kita rindu diberkati lebih lagi, dapat anugerah lebih lagi, dapat pelayanan yang lebih lagi, pekerjaan Tuhan yang lebih menakjubkan, hal-hal yang dahsyat, saudara. Perhatikan, ini perlu kita tahu. Kejadian pasal 15. Mulai ayat 7 sampai 11, ya. Sampai 11. Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai 11. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Lanjutkan aja.
Terus? Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Terus? Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Iya, Ustaz. Mari kita lihat berkat ini turun setelah ada perjanjian. Setelah antara Tuhan dan Abraham mengikat perjanjian. Api Tuhan turun ke situ. Siapa yang memerintahkan? Tuhan. Kau harus ikat janji dulu. Adakan perjanjian. Dan saudara tahu, perkenanan ikat janji ini Tuhan menggenapi. Mereka sudah 400 tahun keturunannya itu, 400 tahun keturunan yang keempat, 400 tahun menjadi budak di Mesir. Mustahil bisa keluar tanpa tangan Tuhan yang kuat. Mimpin satu bangsa, itu aja tegar tengkuk semua. Yang satu pengen mati di Mesir saja, disuruh keluar nggak mau, ribuan orang, mungkin ratusan. Tangan Tuhan yang kuat, yang menolong. Mana mungkin bisa sampai ke negeri perjanjian tanpa tiang api, tanpa tiang awan. Perjalanan yang panjang, yang panas, yang gelap, padang gurun, nggak ada apa-apa. Firman Tuhan katakan pakaiannya tidak menjadi usang, kasurnya tidak menjadi bodol. Terus disediakan, minta daging diberi daging, dipersiapkan hukum-hukum untuk mereka nanti menduduki tanah perjanjian. Saudara, mari kita perhatikan apa yang kau dengar, janji Tuhan akan dirimu. Namun perhatikan, tanpa ikat janji Tuhan gak akan keluarkan. Karena percuma saja Tuhan memberkati, Tuhan berkarya luar biasa, kemudian setelah enak, dadah, bye-bye. Jadi mari kita tunjukkan kesungguhan kita. Kita mengikat janji dengan Tuhan. Tuhan mau pakai kita semuanya. Kita siap menghadapi suka dan duka. Kita siap untuk berkorban. Kita siap untuk setia. Bukan menjadi orang pecundang atau gereja yang tak bermoral. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Dia menggenapi janjinya itu, dibawanya keluar keturunan Abraham yang sudah menjadi budak 430 tahun. Cukup lama. Sudah angkrem di situ.
Itu kasih karunia yang luar biasa karena ikat janji Abraham dengan Tuhan. Ikat janji Tuhan dengan Abraham. Jadi mari hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya mengasihi sesaat, tetapi lebih dalam lagi. Mengandung bukan saja janji, tapi ikat janji. Dan ikat janji itu kekuatannya luar biasa, karena dia turun sampai kepada keturunan. Banyak contoh-contoh di Alkitab, saudara. Ketika Daud dan Jonatan ikat janji, turun sampai keturunan Jonatan. Daud memperhatikan anak-anak Jonatan. Daud memperhatikan nasib mereka. Padahal bapaknya akan musuh. Tapi karena mereka sudah mengikat janji, anak Jonatan diperbolehkan sehidangan dengan Daud. Jadi saudara, ikat janji kita dengan Tuhan itu mengandung berkat sampai kepada anak cucu, sampai kepada keturunan. Dan kita lihat keturunan Abraham sampai sekarang. Siapa itu Israel? Negara kecil, tetapi tidak bisa diremehkan. Ada tangan Tuhan yang terus memperhatikan. Ada tangan Tuhan yang memberkati. Dan orang semuanya sudah tahu, tidak ada otak yang cerdas melebihi Yahudi. Itu sudah, orang sudah sudah tahu semuanya, ya. Bahkan semua teknologi yang ada saat ini itu dari mana biangnya. Mau internet, mau apapun, kok bisa menikmati lampu padam begini, bolam apa saja. Siapa yang mencetuskan? Itu karena berkat Tuhan. Itu karena tangan Tuhan. Karena ikat janji Tuhan dengan Abraham, sehingga terus diperhatikan sekalipun terkena tegar tangkap. Jadi kita melihat di sini, kalau tema ke depan masih ada hubungannya dengan ikat janji, ya. Berkat hubungan ikat janji, lanjutkan kerinduan saudara untuk lebih tahu dalam lagi. Karena ini luar biasa. Tuhan sampaikan ini karena Tuhan ingin menyatakan bahwa segala janji-janjinya akan digenapi untuk kita. Amin, saudara. Pemakaiannya yang luar biasa, lebih luar biasa lagi nanti. Ya, akan ada hal-hal yang menakjubkan ketika kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan misi Tuhan, dengan gereja Tuhan, dengan pemimpin saudara yang akan membawa saudara sampai kepada destiny yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara lihat, Abraham itu sudah jalan dari dia dipanggil di Kejadian 12. Dia sudah jatuh bangun di situ, ada kelaparan, ada perang kepada raja-raja, ada pertengkaran dengan budak-budaknya Lot, dan ada perjalanan yang lama, enggak ada terjadi apa-apa, hanya jalan saja. Berkatnya hanya berkat cukup, ya, berkatnya berjalan hanya begitu. Tapi sejak Kejadian pasal 15, sejak ada ikat janji, maka Tuhan membawa terobosan-terobosan lagi. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Amin. Amin. Biarlah kita menjadi sungguh
gereja yang sejati, bukan gereja-gerejaan, bukan gereja yang tak bermoral kalau akhirnya tidak setia, kalau akhirnya ada pemberontakan, kalau akhirnya seperti Orpa meninggalkan begitu saja misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan inginkan kita terus membangun dalam hubungan kasih yang lebih dalam lagi. Kita berjalan dengan partner destiny, karena destiny yang Tuhan berikan adalah destiny korporat, maka kita harus saling ikat janji. Amin. Ikat janji itu menghormati hubungan. Sudah saya sering sampaikan, kalau engkau ikat janji satu sama lain, tidak ada lagi gosip-gosip, tidak ada lagi saling menjelekkan, karena kita diikat dalam kasih yang lebih dalam dan lebih dalam. Kita berjalan untuk destiny Tuhan, kita berjalan untuk menyelesaikan misi Tuhan. Amin. Kita berjalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita mengerjakan hal itu. Saya rindu kita semuanya mengerti dan mempersiapkan diri. Siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk saudara mengerti ada tujuan di dalam hidup. Ketika Tuhan memanggil saudara, itu bukan karena Tuhan kurang percaya. Ada misi Tuhan yang harus kita kerjakan. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, Dia panggil dengan nama satu persatu. Terhadap saudara juga dipanggil dengan nama satu persatu. Ada tugas buat kita. Amin. Amin. Terhadap Yudas itu juga Tuhan nggak salah pilih, karena ada tugas juga untuk Kristus disalibkan, untuk saudara dan saya selamat. Amin. Ya, jadi mari saudara siapkan diri kita untuk menggenapi apa yang belum selesai, pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Kita adalah orang-orang yang membawa tongkat estafetnya untuk sampai selesai, untuk bumi ini memuliakan Engkau. Amin. Memuliakan Tuhan. Ketika kita mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk memenangkan bangsa-bangsa, kita berdoa misalnya untuk Indonesia, untuk pemilu besok, untuk kemenangan itu hanya satu putaran saja, supaya tidak ada kericuhan, supaya ada keamanan. Itu tidak menjadi mustahil, karena kita adalah yang memiliki hati untuk bangsa ini. Doakan saja. Kalau dari perkara-perkara kecil saja, misalnya kita tidak terbeban, bagaimana kita akan dipakai menembus bangsa-bangsa. Jadi kembali lagi, janji Tuhan itu ya dan amin. Pemakaian Tuhan akan lebih dahsyat lagi. Namun siapkan diri kita, siapkan moral kita, siapkan kasih kita. Kita harus siap. Ketika ada mujizat Tuhan pakai, jangan sampai ada orang meninggikan diri karena enggak siap. Firman Tuhan ya dan amin, mujizatnya ya dan amin, keajaibannya ya dan amin. Tuhan siap sedia memberi itu kepada kita. Namun siapkah kita? Jadi mari sungguh-sungguhlah saudara, tidak ada orang yang punya agenda sendiri, tetapi kita mau sungguh-sungguh karena Tuhan memanggil kita untuk hal yang lebih dahsyat lagi. Kita yang sudah berjalan dalam kasih, kita akan lebih dalam lagi. Tuhan sudah mengajari kita tentang kasih, kerjakan lebih dalam lagi. Bukan sekedar janji, tapi ikat janji. Amin.
Siap saudara? Biarlah firman ini mempersiapkan engkau untuk masuk ke dalam segala penggenapan janji-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala.